Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dita Puan Kusmawardani, Fahmi Maulana Ardiansah, Muhammad Noval Fawasakim, dan Sania Mela Sabrina akan menjelaskan materi biologi, yaitu apa sih itu filum porifera? Yuk kita simak. Porifera berasal dari bahasa Latin, porus, yang berarti lubang kecil atau pori-pori, dan vere yang berarti mempunyai atau mengandung. Jadi, porifera adalah hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori-pori pada tubuhnya. Pori-pori ini berfungsi untuk melewatkan air sehingga dapat menyaring makanan dari air. Porifera juga sering disebut dengan hewan spons. Habitatnya ada di dalam air. Sebagian besar terdapat di lautan yang tenang, dan sebagiannya lagi dapat ditemukan di air tawar. Tubuhnya melekat pada dasar perairan atau disebut sesil. Di sini kita akan membahas 6 poin. 1. Ciri-ciri porifera. 2. Struktur porifera. 3. Reproduksi porifera. 4. Saluran air porifera. 5. Klasifikasi porifera. 6. Peranan porifera. Ciri-ciri porifera. Tubuhnya simetri radial, bentuk tubuh bervariasi menyerupai trompet hingga piala, lapisan tubuh dipoplastik, memiliki saluran air yang unik, tidak memiliki otot dan saraf, sehingga hewan ini relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Pencernaan secara intraseluler yang dilakukan oleh sel leher yang berflagela, sel koanosit atau sel kolar. Kemudian, zat makanan hasil pencernaan diedarkan oleh sel amoebosit. Pernapasan dilakukan oleh masing-masing sel secara difusi. Struktur tubuh. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Osculum, tempat keluarnya air dari dalam tubuh porifera. Mesohil, menguatkan tubuh agar berdiri tegak. Porosit, pori-pori tempat masuk aliran air dan makanan ke dalam tubuh porifera. Rongga tubuh, menampung dan mencerna makanan. Koanosit, menyaring air dan menangkap serta mencerna makanan yang masuk ke tubuh porifera. Amoebosit, mengangkut dan mencerna zat-zat makanan dan sisa metabolisme dan membawanya ke seluruh tubuh porifera. Epidermis, melindungi bagian dalam tubuh porifera. Spikula, berbentuk seperti duri-duri, berfungsi untuk menguatkan tubuh porifera supaya berdiri tegak. Flagel, sebagai alat gerak koanosit. Reproduksi seksual porifera. Reproduksi seksual terjadi melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan umumnya dihasilkan oleh koanosit, gamet betina dihasilkan oleh amoebosit, namun bisa pula koanosit. Hasil peleburan berupa zigot membentuk larva yang dibedakan menjadi larva berongga, amfiblastula, dan larva tidak berongga, parecimula. Larva kemudian berkembang menjadi individu dewasa. Porifera bersifat hermafrodit, satu individu yang bisa menghasilkan gamet jantan maupun betina, tapi tidak bisa membuahi diri sendiri. Reproduksi aseksual porifera. Fragmentasi, pemotongan bagian tubuh ketika terjadi hipertrofi. Masing-masing potongan atau fragmen tubuh dapat membentuk individu baru. Pertunasan internal atau kemo. Struktur pertahanan diri yang tersusun atas massa amoebosit dengan mosoglea atau spongin dan diperkuat oleh spikula. Pertunasan eksternal, penumpukan massa amoebosit yang membentuk tonjolan di lapisan pinakoderma ke arah luar. Pembentukan badan reduksi terjadi saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Badan reduksi terdiri atas massa internal amoebosit dengan lapisan eksternal pinakoderma. Saluran air. Struktur tubuh porifera masih primitif. Walau begitu, mereka membutuhkan sesuatu agar mampu mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Sehingga, untuk memperoleh makanan dan oksigen dari air, mereka membuat sistem saluran air. Porifera memiliki saluran air yang unik. Air masuk melalui dinding tubuh berpori, setelah itu, makanan masuk bersama air dicerna di dalam koanosit, lalu diedarkan oleh amoebosit ke sel-sel lain. Zat sisanya dikeluarkan bersama sirkulasi air oleh spongosol melalui osculum. Fungsi aliran ini adalah sebagai sarana pertukaran zat partikel-partikel makanan, O2, CO2, dan zat-zat sisa metabolisme.
sebagai sarana pengeluaran benda-benda reproduktif dan penyebaran generasi. Terdapat 3 tipe saluran air porifera, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid atau ragon. Klasifikasi tipe saluran air. Tipe askonoid. Tipe yang paling sederhana. Lubang-lubang ostium langsung terhubung saluran lurus yang menuju spongosel. Proses pengambilan zat-zat makanan terjadi di dalam spongosel. Contoh, Leucosolenia sp. Tipe sikonoid. Tipe ini lebih canggih dari askonoid. Lubang-lubang ostium dihubungkan dengan saluran yang bercabang ke rongga-rongga yang terhubung langsung ke spongosol. Proses pengambilan makanan terjadi di dalam rongga berflagel. Contoh, Skipa sp. Tipe leukonoid atau ragon. Di dalam tubuh terdapat ruangan-ruangan kecil. Lubang-lubang ostium dihubungkan dengan saluran yang bercabang ke rongga yang sudah tidak terhubung langsung ke spongosol. Proses pengambilan zat-zat makanan terjadi di kamar atau ruang kecil yang terdapat flagel di bagian tengah saluran. Contoh, Spongia sp. Klasifikasi kelas porifera. Pada tubuh porifera terdapat spikula-spikula yang mengandung zat kapur atau kalsium, zat kersik atau silikat, atau benang-benang spongin. Berdasarkan bentuk dan kandungan spikula, porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas kalkarea. Rangka tubuh bersifat kalkareus karena spikula mengandung kalsium karbonat. Spikula berbentuk monokson dan triakson sehingga tampak seperti duri kecil. Kelas hexatinellida. Spikula mengandung banyak benang silikat atau kersik. Spikula berbentuk triakson dengan 6 cabang. Bentuk menyerupai gelas, silinder, atau corong. Kelas Demospongia. Bertulang lunak dan tidak mempunyai rangka. Apabila memiliki rangka, rangkanya tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat silikat. Bentuk spikula monokson atau terakson. Contoh peranan porifera yang menguntungkan. Sebagai sarana untuk berkembang biak dan mencari makanan bagi beberapa biota laut. Sebagai makanan hewan laut lainnya. Sebagai tempat bersembunyi beberapa hewan laut dari predator. Sebagai campuran bahan industri atau kosmetik. Porifera juga bisa dijadikan berbagai macam obat, contohnya obat kontrasepsi atau KB. Sebagai alat penggosok untuk mandi dan mencuci atau spons. Sebagai hiasan akuarium atau kerang-kerang. Contoh peranan porifera yang merugikan. Porifera juga merekat pada kulit tiram yang mengakibatkan menurunnya kualitas tiram untuk peternakan. Porifera biasanya memakan plankton, salah satu organisme terpenting di rantai makanan utama. Memiliki tubuh atau rangka yang tajam. Sekian dari kelompok 1, selebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.